Judulnya adalah Reunion, Reconnect, dan Remember. Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Selamat datang kembali di Cakra Podcast. Bersama saya Askadina Sabita Humaira atau akrab dipanggil Sasi. Baik, apa kabar nih Sobat Cakra yang ada di rumah? Baik kan hari ini? Dan tamu Cakra Podcast kali ini adalah beliau yang merupakan salah satu sosok yang masih sangat aktif menjalin silaturahmi di angkatannya. Mari kita sapa bersama Kak Itsak. Selamat siang Kak Itsak. Selamat siang. Saya manggilnya gimana? Kakak ini berarti? Kak Sisi? Enggak apa-apa, kakak atau adik. Oke, bebas ya, Kak. Iya. Bagaimana kabarnya Kak Itsak hari ini? Alhamdulillah sehat, tanpa kurang satu apapun, dan hawanya agak sumuk ya di sini. Iya, mungkin agak sedikit panas, Oh, iya. iya. Tapi semoga obrolan kita hari ini tetap dingin dan tidak panas ya Kak. Baik, kakak langsung ke pertanyaannya ya. Oke, nggih. Apabila kakak tidak keberatan, mohon izin untuk Kak Itsak memperkenalkan diri dan menceritakan kesibukannya kakak akhir-akhir ini kepada Sobat Cakra yang ada di rumah. Mungkin dapat dimulai dari nama, lulusan tahun berapa, dan kesibukan kakak di akhir-akhir ini. Ya. Silakan Kak. Selamat siang sahabat Cakra. Perkenalkan saya Itsak. Saya dulu alumni semasa 2005. Jadi kurang lebih sudah hampir 20 tahun yang lalu. Sekarang saya alhamdulillah aktif sebagai ASN, salah satu tenaga medis di Puskesmas di Magetan. Baik Kak. Tuh. Selanjutnya, apakah Kak Itsak berkenan nih untuk membagikan sedikit cerita atau masa-masa indah tentang semasa di era putih abu-abu Kak Itsak nih? Mungkin bedanya dengan yang sekarang aja ya. Tadi kan saya sempat keliling. Jadi kalau secara umum gambarannya sih kurang lebih sama. Jadi mulai dari bangunan, yang bangunan utama, ruang guru, lorong dan sebagainya, kelas-kelas, penataan kelas itu masih sama. Cuman yang membedakan mungkin fasilitas ya. Sekarang fasilitasnya lebih modern. Tiap kelas ada audionya, ada videonya. Terus dulu kami sih masih pakai kapur tulis. Kak Sisi tahu kapur tulis nggak? Tahu banget kakak. Itu Ya. berarti udah lama banget ya Aduh, Kak? belum, baru aja kemarin, belum Baru lama. aja kemarin. Jadi dulu kita masih pakai kapur tulis, terus kapur tulis yang warna-warni, warna putih itu. Ya mungkin bedanya itu sih. Kalau secara kesiswaan ya mungkin kurang lebih sama, karena masing-masing zaman itu kan pasti berganti. Mungkin yang sekarang terlihat lebih modern. Kalau dulu itu di 2005 itu setahu saya, seingat saya itu kita baru merintis namanya Semasa FM. Dulu itu kita awalnya ada FM, radio yang radiusnya itu hanya ratusan meter dari sekolah, dan itu aktif. Saya ingat banget itu. Sepulang sekolah siang sampai maghrib itu aktif, setelah itu off. Tapi ya mungkin itu jadi cikal bakal podcastnya Semasa ini ya, karena podcastnya Semasa kan sudah berkembang sangat bagus gitu. Baik Kak Itsak. Kalau dilihat dari akun Instagram alumni Semasa 2005 nih Kak, kayaknya kan juga aktif untuk sekedar bertemu dan mengadakan kegiatan. Mungkin bisa diceritakan nih Kak, kegiatan alumni Semasa 2005 selama ini apa saja Kak? Kalau memang salah satu akun Instagram alumni yang aktif itu ya 2005 ya. Saya terima kasih buat teman-teman karena tidak mudah meluangkan waktunya mengelola akun komunitas gitu kan, juga tidak mudah. Jadi saya pertama terima kasih untuk teman-teman yang menjadi admin. Terus yang kedua, kita selalu mengabarkan ya, jadi kita ada kegiatan sifatnya rutin. Jadi kita punya kegiatan rutin tahunan yang sifatnya sosial. Jadi tiap tahun, utamanya pada saat Ramadan atau menjelang hari raya, itu kita pasti ada acara sosial. 3 tahun terakhir ini kita bagi takjil, terus bagi sembako, terus tahun-tahun sebelumnya kita aktif di panti asuhan, terus kita juga memberikan bantuan ke pondok pesantren dan sebagainya. Jadi kurang lebih
untuk acara yang rutin yang pasti tiap tahun ada, yaitu kita acara tahunan itu. Tapi kalau untuk acara yang sifatnya non formal, untuk teman-teman sendiri itu juga ada. Jadi kalau ibu-ibu kan sukanya arisan. Kalau untuk teman-teman alumni 2005 yang ada di Magetan itu biasanya aktif sebulan sekali. Terus kalau untuk yang bapak-bapaknya biasanya sih ketemu biasa, ngopi, ngobrol dan sebagainya. Gitu. Baik Kak. Apakah betul nih Kak, untuk tetap menjaga solidaritas dan flashback akan indahnya kebersamaan di masa SMA, alumni 2005 menyelenggarakan reuni angkatan setelah 2 dekade semenjak kelulusan dan terpisah satu sama lain? Ya. Jadi memang benar ya. Jadi tahun depan 2025 atau tepat kurang lebih 20 tahun kita lulus, kita akan ada reuni. Reuni ini kedua bagi kita karena 10 tahun yang lalu atau 2015 kita juga pernah bikin acara reuni 1 dekade. Nah, ini kita mau coba bikin reuni 2 dekade, semacam timeline, jadinya sebagai pengingat kita lulus dari SMA 1. Harapannya sih ada reuni 1 dekade, reuni 2 dekade, terus insya Allah nanti ke depan reuni perak, reuni emas dan sebagainya. Jadi emang benar ya. Wow, menarik sekali ya Kak berarti. Baik Kak Itsak, sebelum melangkah lebih jauh, lebih dalam perbincangan kita kali ini, sebenarnya apakah ada penjelasan singkat nih Kak mengenai reuni 2 dekade ini? Reuni intinya gini, intinya reuni 2 dekade itu dari kita, oleh kita dan untuk kita. Dari kita maksudnya kita ada teman-teman yang aktif membikin konsep, aktif menggalang massa, kurang lebih seperti itu. Terus ada juga yang aktif untuk menghimpun dana dan sebagainya. Jadi untuk reuni kali ini ya intinya kita mau mengadakan reuni biar teman-teman yang selama ini jarang ketemu bareng, jarang ngobrol bareng, bahkan sudah lupa kalau misalkan punya teman si A, si B, si C nanti bisa ketemu. Kurang lebih gitu. Karena Kak Itsak karena sebelum melangkah lebih jauh ke informasi selanjutnya Kak, jika berkenan, apakah boleh Kak Itsak menjelaskan visi misi ataupun tujuan diadakannya acara ini Kak? Kurang lebih konsep ya. Jadi kalau konsep reuni kali ini tuh kita mengusung, kemarin kita sudah brainstorming sama teman-teman yang lain. Jadi secara konsep kurang lebih judulnya adalah reunion, reconnect, dan remember. Jadi maksudnya reunion kita mencoba mengadakan reuni sehingga nanti teman-teman yang sudah lama tidak pernah komunikasi, tidak pernah tahu kabarnya itu datang. Terus yang kedua reconnect. Jadi mungkin semacam menyambung kembali tali persaudaraan gitu. Jadi saya dulu pernah punya teman si itu, tapi sekarang ada di mana nggak ngerti. Nah, harapannya dengan reuni 2 dekade ini semua bisa kumpul, bisa ngobrol lagi. Terus yang utamanya adalah menjalin tali silaturahmi, karena bukannya kalau kita memperpanjang bertemu terus saling bersilaturahmi itu kan juga akan memperpanjang usia kita. Jadi kurang lebih itu. Terus remember intinya adalah tidak peduli di mana kita berada sekarang, maksudnya pencapaian apa dalam hidup kita, tapi kita akan mengingat pertama kali kita ada di mana. Maksudnya kita mengingat dulu kita sama-sama belajar di SMA, terus kita punya keinginan, punya cita-cita untuk menjadi apa dan sebagainya. Sekaligus sebagai pengingat juga bahwasanya kita tuh punya wadah loh. Kita tuh punya wadah namanya alumni semasa 2005. Wadah ini bisa dimanfaatkan. Maksudnya mungkin untuk curhat, mungkin untuk teman ngobrol itu bisalah digunakan, karena kadang-kadang gini, kalau orang punya masalah itu sebenarnya dia tidak mencari jalan keluar, tapi mencari teman yang bisa diajak ngobrol. Biasanya yang enak diajak ngobrol itu kan teman, berawal dari teman, bisa teman sekolah, bisa teman main lah. Ini sebagai pengingat kita juga bahwasanya
ini ada loh wadahnya dalam bentuk alumni semasa 2005. Jadi kurang lebih itu. Baik, berarti itu tadi adalah suatu konsepnya ya Kak? Konsepnya ya. Kak Itsak, jika Sobat Cakra yang di rumah boleh tahu nih, apakah terdapat tema khusus yang sangat-sangat khusus untuk reuni yang akan datang? Ya temanya itu tadi, jadi reunion, reconnect, dan remember. Jadi itu tadi tema secara garis besar dan bisa diinterpretasikan masing-masing secara bermacam-macam, tapi intinya adalah kita mau mengumpulkan seberapa banyak sih teman-teman kita di luar sana yang jarang terekspos, jarang ada di Magetan, jarang ketemu, untuk kembali kita mengingat istilahnya kalau di Jawa Tengah atau di Jogja itu kita gocek kere, jadi bercanda-bercandaan yang tidak ada manfaatnya, tapi itu yang kita rindukan sebenarnya karena sudah lama terpisah gitu. Baik Kak Itsak, adakah alasan nih Kak yang mengharuskan bagi para alumni untuk datang dan berpartisipasi meramaikan? Apakah terdapat sesuatu yang menarik? Tentu saja menarik karena gini, ini adalah acara reuni yang setahu saya itu paling besar daripada sebelumnya, maksudnya yang pernah kita buat. Memang kita sebelumnya pernah bikin acara reuni kecil-kecilan, itu kurang lebih 6 atau 7 tahun setelah lulus. Terus kita juga pernah bikin acara reuni 1 dekade. Terus ini menurut saya adalah sebagai acara reuni angkatan kami, angkatan 2005 yang paling besar. Jadi untuk teman-teman alumni 2005 itu rugilah kalau misalkan nanti tidak menyempatkan waktunya hadir sebentar aja, karena nanti banyak acara di sana gitu. Baik, Kak Itsak nih, mungkin bolehkah kakak memberikan informasi terkait siapakah inisiatornya, ketua panitia, dan panitia-panitia lainnya yang terlibat nih Kak untuk reuni 2 dekade ini? Kalau inisiator sebenarnya semua saling menunggu ya, jadi istilahnya gini, kalau misalkan pas ketemu ngobrol, kita mau 20 tahun nih, masa nggak ada acara, kurang lebih gitu. Terus akhirnya berawal atau berangkat dari obrolan-obrolan seperti itu, jadi muncul gagasan untuk ayo kita bikin reuni, kurang lebih gitu. Nah kebetulan saya dipercaya sama teman-teman untuk menjadi ketua. Mungkin salah satu pertimbangannya karena saya yang masih ada di Magetan. Kalau teman-teman yang lain itu juga bisa, tapi posisinya ada yang di luar kota, mungkin kesibukannya banyak gitu. Jadi mungkin itu, jadi ketua panitianya saya dibantu dengan teman-teman panitia yang lain yang nggak kalah hebatnya. Jadi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi nanti ada yang biasanya menghandle acara, karena teman panitia yang lain tuh juga ada yang di IO. Jadi sedikit banyak ngerti lah tentang konsep acara dan sebagainya gitu. Jadi banyak lah. Baik, Kak Itsak, apakah terdapat tamu khusus nih Kak untuk reuni yang akan datang? Tamu khusus, jadi untuk reuni itu konsepnya tadi tanya konsep secara khusus. Jadi untuk tamu yang nanti datang tamu khusus yang nanti datang, jadi acara reuni itu secara garis besar nanti ada 2 kegiatan. Yang satu selalu pasti kita akan selipkan acara sosial. Nanti rencananya pas pada saat hari H mulai pagi itu kita akan adakan donor darah yang bisa diikuti oleh alumni, keluarga alumni, bahkan masyarakat umum boleh. Lalu yang kedua, yang acara puncaknya itu adalah acara hiburan. Jadi nanti kita akan bikin hiburan yang diselenggarakan nanti insya Allah di aula SMA 1 gitu. Untuk hiburannya saya belum bisa membocorkan secara gamblang, tapi yang jelas nanti kita ada hiburan yang saya rasa itu teman-teman angkatan saya khususnya itu tahulah itu dia siapa. Untuk saat ini kita masih tahap komunikasi, masih negosiasi dan sebagainya. Harapannya nanti bisa deal dan sebagainya. Jadi nanti untuk teman-teman khususnya alumni 2005, tolong pantengin terus Instagram, Facebook, atau grup WA, karena nanti semua informasi akan ada di sana. Karena apa? Karena mohon maaf, karena ini acaranya
alumni 2005, jadi nanti acara hiburan ini khusus untuk kami alumni 2005 dan keluarga, jadi tidak bisa untuk masyarakat umum gitu. Baik, jadi tamu khususnya ini masih surprise gitu ya Kak? Kurang lebih gitu, Masih kita nanti surprise. kasih kejutan lah untuk teman-teman. Iya. Makanya tamunya siapa, kejutannya apa, ya hadir gitu. Baik, sepertinya sangat seru sekali ya Kak Itsak. Baik Kak Itsak, jika boleh tahu nih, acara apa saja yang akan ada di dalam reuni 2 dekade ini? Itu tadi, jadi secara acara kan ada 2 acara secara garis besar. Yang pertama sosial berupa donor darah, yang kedua hiburan. Tapi secara umum intinya adalah reuni ini kita bersenang-senang. Jadi dari teman-teman baik peserta, baik panitia itu tidak ada yang dijadikan pengisi acara. Jadi murni intinya kita datang, kita makan siang, kita berbincang-bincang dan kita bersenang-senang gitu. Baik Kak Itsak, selanjutnya nih Kak, apa harapan Kak Itsak sendiri untuk reuni 2 dekade ini? Harapannya tentu gini, semua reuni kan pasti goalnya adalah banyak enggaknya yang hadir, karena mau sebagus apapun konsep, mau sebagus apapun pengisi acaranya, tapi kalau yang datangnya itu hanya sedikit kan juga tidak bisa dibilang berhasil kan gitu. Ya harapannya teman-teman khususnya alumni 2005 itu bisa datang semua. Kalaupun toh nanti tidak bisa datang semua karena kesibukan dan lain-lain, ya harapannya minimal lebih banyak daripada pada saat kita mengadakan reuni di 1 dekade. Sebagai gambaran, kita itu lulusannya kurang lebih 340-an siswa waktu itu. Pada saat reuni 1 dekade, itu yang hadir kurang lebih 50%. Jadi 150 sekian lah yang datang. Harapannya nanti yang datang lebih banyak daripada itu. Kalau bisa syukur-syukur datang semua gitu ya, alhamdulillah. Baik Kak Itsak, bagaimana harapan Kak Itsak untuk adik-adik yang masih menempuh pendidikannya di SMA Negeri 1 Magetan nih Kak? Mungkin sedikit saran atau mungkin bisa dibilang wejangan atau apa, kalau terkait dengan keilmuan, terkait prestasi belajar, mungkin ada Bapak Ibu guru yang sudah memberikan motivasi ya. Tapi kalau saya pribadi prinsipnya gini, mumpung masih muda, itu perbanyaklah koneksi, berkenalan dengan banyak orang. Jangan terpaku pada 1 atau 2 orang aja. Maksudnya gini, mulai dari SMA ini minimal kenal dan akrabi teman 1 angkatan. Jangan terpaku si grupnya A, grupnya B, atau mungkin ini bukan circle saya nggak mau. Bukan seperti itu, karena kalau kita sudah terbiasa memperbanyak koneksi, memperbanyak hubungan pertemanan dengan teman pada saat sekolah, itu nanti akan ke bawah pada saat kuliah, ke bawah pada saat hidup bermasyarakat. Karena gini, kita nanti nggak tahu kita tuh di depan atau ke depannya itu kita bakalan sering berinteraksi dengan siapa gitu. Terus saya rasa saya sendiri pun dimudahkan karena saya alumni semasa. SMA 1 Magetan ini masih menjadi sekolah nomor 1 menurut saya. Masih menjadi sekolah favorit. Jadi kalau di luar begitu ngobrol, begitu ketemu, kalau misalkan sesama alumni itu pasti beda. Jadi banyak nanti kesempatan atau mungkin dari kerjaan atau mungkin dari kesempatan yang lain itu berawal dari SMA 1. Jadi itu tadi perbanyak konektivitas, perbanyak teman. Ada pepatah kan yang bilang satu musuh terlalu banyak dan 1000 teman terlalu sedikit. Jadi kurang lebih itu. Jadi mulailah minimal dari SMA ini, meskipun nggak satu kelas, meskipun nggak sering keluar bareng, ya itu harus akrab 1 angkatan gitu. Baik, sangat menarik sekali sampai Kak Itsak memberikan suatu pepatah ya untuk teman-teman Sobat Cakra yang ada di rumah.
Baik, demikian episode Cakra Podcast kali ini. Sangat seru sekali perbincangan kita bersama Kak Itsak. Semoga informasi yang sudah diberikan Kak Itsak bermanfaat untuk kita semua. Dan tentunya terima kasih banyak Kak Itsak Sama-sama karena nih, Mbak telah Sisi. meluangkan waktunya. Iya, terima kasih. Dan juga sekian Sobat Cakra yang ada di rumah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.